Internet, kentang goreng, dan pendingin udara. Inilah penemuan terbaik dalam daftar pribadiku. Mungkin bisa ditambahkan dengan pipa saluran air dalam ruangan. Nah, bagaimana dengan internet dan kentang goreng? Tentu saja aku tahu. Tapi bagaimana dengan pendingin udara atau AC? Mari kita simak. Tapi sebelum itu, kita akan mengucapkan terima kasih kepada nyamuk atau leluhur nyamuk karena berkat mereka sejarah perkembangan AC ditemukan. Kita di abad ke-21 memang tidak suka dengan nyamuk, tapi di zaman dahulu itu nyamuk sangat menakutkan karena bisa menyebabkan yang namanya penyakit malaria. Bahkan kondisinya sangat menyedihkan di daerah Florida yang ditemukan oleh Dr. John Gorey, di mana ia menemukan ide-ide revolusioner ini pada tahun 1841. Ia tahu masalah yang sebenarnya itu ada di udara, jadi mendinginkan udara dapat mengatasi masalah ini. Dr. Gorey mengatur pengiriman es dari danau beku ke sungai kecil di utara Amerika Serikat. Cara ini berhasil, tapi ini sangat menyulitkan. Jadi ia mencari ide-ide lain. Pada tahun 1891 ia merancang kompresor pendingin udara. Jadi dia merancang kompresor udara dari air menjadi es yang dikendarai oleh kuda. Konsep ini sangat sama dengan pendingin udara atau yang kita kenal dengan AC. Beberapa dekade kemudian, ahli teknik Willis Carrier membantu suatu perusahaan penerbit dan menghilangkan kerutan-kerutan dari berkas akibat cuaca yang lembab. Ia merancang sebuah pendingin elektrik utama menggunakan poel pendingin dan filter udara. Awalnya ia menggunakan air dingin untuk pendingin, kemudian dia menggunakan kompresor amonia. Carrier tahu alat yang dia rancang tidak hanya menghilangkan kerutan pada majalah, tapi bisa mendinginkan udara. Carrier mendirikan perusahaan yang bernama Carrier Engineering Corporation. Kemudian alat ini diperkenalkan pada pameran dunia pada tahun 1904, di mana alat ini bisa membuat kesegaran di rumah kita atau di ruangan. Pada tahun 1920-an, ide ini menjadikan alat ini sebagai kebutuhan mendasar bagi manusia. Jadi mereka berhasil menemukan ide-ide yang luar biasa dan berusaha untuk berlangganan kepada penemu ini. Tetapi alat ini masih memiliki banyak kekurangan dan disempurnakan oleh ilmuwan-ilmuwan lainnya. Dan mereka mencoba memamerkannya di teater di Los Angeles. Tetapi alat ini masih kurang sempurna dan masih mahal untuk digunakan di gedung-gedung yang besar. Sehingga pada dekade kemudian para ahli mulai merancang pendingin udara yang minimalis untuk digunakan di rumah pribadi. Sehingga sistem pendingin udara ini berhasil dijual dan kini AC hadir dalam jutaan rumah. Cara kerja pendingin udara di zaman sekarang itu mengikuti prinsip penemuan Carrier, di mana tapi tentu saja jauh lebih hemat energi dan minim suara, dan memiliki diagnostik dan kontrol, sensor elektronik dan bahan. Jadi cara kerja dari mesin pendingin ini adalah ketika ia mengalirkan energi panas dari luar rumah, mesin ini mengubah temperatur di dalam dan membuat udara menjadi lebih lembab serta meningkatkan kualitas udara AC. Dan pendingin ini memiliki dua bagian, yaitu unit luar ruangan dan dalam ruangan. Jadi mesin pendingin ini memiliki dua skenario, yaitu pendingin udara ruangan dan pendingin udara ruangan sentral. Jika kamu memiliki pendingin ruangan, maka mesin ini akan ada di setiap ruangan. Ayo kita jelaskan bagaimana sistem ini dan bagaimana bentuknya. Setiap pendingin ruangan memiliki bentuk dan jenis yang berbeda, di mana benda ini terlihat seperti bentuk kotak yang memiliki kipas di bagian belakang dan samping rumahmu.
Kita bisa menemukan kota ini di gedung-gedung besar yang berjejer seperti burung. Unit luar ruangan terdiri dari kompresor, koil kondensor, dan kipas. Dan bentuk pita yang kita lihat di situ itu menggunakan refrigerant. Refrigerant ini mengalir ke seluruh sistem yang menghubungkan unit luar ruangan ke dalam ruangan. Panas udara dari rumah bercampur dengan refrigerant dan bergerak melalui kompresor, lalu menuju koil luar ruangan. Menariknya, refrigerant ini mengubah cairan menjadi uap. Jadi, refrigerant yang sama digunakan lebih dari satu kali, kemudian kompresor bekerja seperti pompa yang terus-menerus menggerakkan pendingin ke seluruh sistem. Nah, refrigerant terkompresi lalu bergerak melalui koil kondensor. Gas perlu benar-benar ditekan karena semakin tinggi tekanan maka semakin tinggi pula temperaturnya. Jadi panas bergerak dari udara panas ke udara dingin. Jadi, udara di luar masuk ke koil kondensor melalui kipas udara, dan panas dari rumah akan tersebar ke udara jalanan. Nah, dengan begitu, refrigerant ini telah berhasil melaksanakan tugasnya. Nah, refrigerant akan menjadi dingin dan berubah menjadi gas lagi, kemudian kembali ke dalam prosesnya dan akan terus-menerus berlanjut. Nah, ayo kita masuk ke rumah dan melihat cara kerjanya bagaimana unit dalam ruangan ini. Jadi unit dalam ruangan ini bisa dipasang di bagian-bagian dalam rumah tergantung kita. Nah, agar udara sejuk dapat mengalir ke semua ruangan, terdapat juga termostat, penyuplai, dan ventilasi udara balik. Unit dalam ruangan sendiri ini merupakan kotak koil yang memiliki motor blower, koil evaporator, katup ekspansi, papan sirkuit, dan filter penyaring. Jadi saat suhu ruangan ini terlalu panas, termostat akan mengirimkan sinyal SOS ke papan sirkuit. Nah, sinyal ini akan menyalakan motor blower. Nah, udara panas dari ruangan dihisap melalui ventilasi balik, kemudian udara bercampur dengan refrigerant. Pada tahap ini, udara panas kehilangan panas dan kelembapannya. Tapi karena pendingin ini menerima panas dan suhunya menjadi terlalu panas, akibatnya blue bisa langsung menuju koil evaporator. Kutub ekspansi membantu menyemprotkan uap dan melepaskan tekanan berlebih. Kemudian, refrigerant berubah jadi cair menjadi gas lalu siap bergerak melalui koil evaporator. Nah, refrigerant dingin bergerak melalui pipa kecil yang terbuat dari bahan yang sama dari koil evaporator. Nah, selama beberapa saat refrigerant akan menyerap cukup panas dari udara di dalam ruangan. Setelahnya, refrigerant siap bergerak menuju kompresor, lalu menuju unit luar ruangan yang cara kerjanya sudah dijelaskan tadi. Semua ini terjadi bersamaan dalam siklus yang tidak berakhir, dan saat suhunya sudah pas, unit dalam ruangan akan mati sebelum udara di dalam ruangan menjadi panas. Lalu ia akan menyala lagi, panasnya akan keluar, udara dingin masuk, kini menyebar ke seluruh rumah melalui lubang sunlight. Nah, masing-masing detail pendingin udara sangat penting. Bahkan jika salah satu dari perangkat ini mati, seluruh proses mesin pendingin ini akan mati. Jangan sampai ya. Nah, jadi sekarang kita tahu pendingin udara melalui proses yang panjang hingga menjadi alat pendingin yang sekarang kini kita pakai. Tapi perkembangannya masih terus-menerus berlangsung. Para ahli juga terus berusaha menemukan teknologi baru agar AC ini menjadi lebih hemat energi dan ramah lingkungan.